ilmu kita ini lahan kita ini banyak diambil oleh orang-orang non antro. Iya, bener, dan dia non-antro. bisa jelasin bagus karena dia menguasai. Sekarang kan anak antropologi Udayana, kajian kita itu lebih memfokuskan ke wilayah Banustra, Bali, Nusa Tenggara. Satu lagi yang menarik, yang unik dari antropologi ini, mereka bisa menciptakan lapangan kerja loh. Iya, itu yang mungkin yang selama ini kita kan maaf ya dan tanda kutip kita menunggu saya kerja di mana ya itu kan beda dengan saya menciptakan lapangan kerja meskipun kita membawa diri, memposisikan diri. Itu kan kalau anak kota kan sebuah tantangan. Iya. Kadibani Rimpahuman, Binaya Podcast. Halo sahabat budaya, berjumpa lagi bersama kami di Binaya Podcast. Oke, sebelum kalian nonton video ini, aku mau ingetin kalian untuk like channel ini dulu, lalu tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng di atas agar setiap kami upload video baru, kalian bisa dapat notifikasi di gadget kalian masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan ngasih tahu kalian nih, kita ada di segmen apa hari ini. Oke, mungkin dari kalian ada yang bisa nebak ya kita ada di segmen apa kali ini. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi dengan pembahasan mengenai program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi untuk program studi kali ini mungkin kalian bisa tebak nggak dari video-video yang sebelumnya. Mungkin kan kalian udah tahu nih, oh sekarang prodi apa ya nih. Jadi biar kalian tambah kepo nih ya, kita mau bahas program studi apa hari ini. Aku bakal ngasih 3 clue untuk program studi ini. Yang pertama, program studi ini merupakan salah satu program studi yang sering atau sebagian besar kegiatannya berupa penelitian lapangan. Yang kedua, ilmu yang dipelajari oleh program studi ini merupakan salah satu ilmu yang cukup kompleks karena kita mempelajari soal hukum, kesehatan, lalu kita juga belajar soal kuliner, soal sastra, dan lain-lain. Mungkin 2 clue ini kalian udah ada yang bisa nebak mungkin ya. Yang ketiga, program studi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai manusia dan kebudayaannya, di mana program studi ini juga berpatokan dengan 7 unsur kebudayaan oleh Kuncharaningrat. Jadi, kalian udah tahu pasti ya program studi apa hari ini? Oke, mari kita berbincang-bincang soal program studi antropologi budaya. Jadi karena kita mau ngomongin program studi ini nggak lengkap kalau nggak ada koprodinya ya Bu ya. Oke, jadi kita kedatangan narasumber hari ini dari program studi antropologi budaya. Oke, untuk nama dari koprodi kita, nama dari koprodi kita adalah Ibu Aliviati SS MSI. Kalau boleh tahu MS itu apa sih Bu? Master of Science. Master of Science. Jadinya sih begitu ya. Benar Bu. Kalau Ibu ini emang suka gini antropologi atau gimana nih Bu dari awal? Bagian dari separuh hidup saya. Kalau yang paling digemari dari antropologi apa nih Bu? Semuanya Mbak. Wih, semuanya berarti termasuk penelitiannya. Kadang-kadang salah satunya penelitiannya, yang kedua adalah saya selalu dituntut untuk bisa belajar ketika di lapangan. Jadi ketemu banyak orang, punya saudara baru, punya suasana baru, dapat ilmu baru, dan tentunya relasi baru. Itu yang menyenangkan. Tapi pernah nggak sih Bu kepikiran kayak kalau di lapangan kita kan pasti nggak tahu kan ya gimana medannya. Itu pernah nggak sih mengalami kesulitan gimana? Kesulitan pasti ya, karena kita kan berada di situasi yang baru ya. Tapi excitingnya itu yang tidak bisa diungkapkan ya. Artinya ketika kita berada pada satu situasi yang sulit, itu merupakan sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Kebetulan saya sedikit senang berpetualang. Ya, senang tantangan. Jadinya, waduh, ini sesuatu yang is okay loh gitu. Bener ya. Sih, Bu. Meskipun sekarang saya sudah
bisa dibilang kepala 5 ya. Tapi semangatnya ya nggak kalah lah dengan Nana ya. Saya percaya sih Bu kalau yang itu. Terus Bu nih, sebelum kita lebih jauh lagi nih soal penelitian atau gimana, kita semua kan di sini di segmen segmen pengenalan prodi. Bisa nggak sih Bu jelasin sejarah prodi antropologi gitu? Sejarah antropologi budaya ya. Seringkali kita yang orang antropologi suka memenggal itu, padahal secara resminya nama kita antropologi budaya ya. Antropologi budaya ini salah satu prodi yang tertua di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi penggagasnya Prof Bagus, biasa kita ya sesepuh kita lah, bisa dibilang sesepuh kita, beliau sudah almarhum, dan bisa dibilang antropologi dari Bali satu-satunya untuk saat yang dulu terkenal ya, itu adalah Prof Bagus. Banyak buku-buku dan tulisan beliau. Nah, Prof Bagus ini, Prof Gusti Ngurah Bagus ini bersama teman-teman menginisiasi lahirnya prodi antropologi tahun 1962. Tetapi secara resmi SK dari Kementerian Pendidikan saat itu baru terbit tanggal 31 Juli tahun 80-an ya, tahun 80. Jadi agak 84 maaf. 31 Juli tahun 1984. Jadi jedanya agak lama ya Mbak ya. Jadi antara yang resmi dengan yang real. Dan sampai saat ini ya kita menganggap ya hari lahirnya kita prodi antropologi budaya Udayana itu 31 Juli 31 Juli. Berarti bentar lagi ya kita. Bener sih Bu, itu bentar lagi. Seru gak sih Bu? Berarti kan gini, kalau di prodi-prodi itu kan biasanya ultahnya selalu yang ditunggu-tunggu gitu. Kita ini gimana ya? Serunya ya dianggap seru-seru, tapi yang terpenting adalah kita bisa menghasilkan sebuah karya gitu aja ya. Karya entah itu karya seni atau apapun itu, tapi yang penting momentum untuk memperingati kelahiran itu ya selalu kita lakukan, minimal dengan seminar nasional, dengan mengundang narasumber gitu. Intinya menambah wawasan kita, menambah wawasan, menambah karya lagi. Seperti itu aja. Kalau Ibu bisa nggak sih ngasih tahu kita gitu, gimana sih prodi antropologi ini kurang lebih gimana gitu, masuknya tuh gimana sih, kalian bakal belajar apa besok gitu? Tahu-tahu di sini ada nih anak-anak SMA yang udah mulai cari jurusan kuliah, mungkin ini berguna banget sih, ya kan Bu? Kalau untuk masuknya secara detail bisa lihat di webnya UNUD ya. Itu kan umum sekali ya. Prosedurnya umum sekali. Cuma yang perlu saya tekankan di sini bagi adik-adik yang maba-maba nih, calon maba, bukan maba. Kalau maba udah masuk. Oh iya benar, calon maba tahun depan. Sekarang kan udah keterima nih. Udah. Mereka suka dengan jalan-jalan. Bener banget nih, jalan-jalan. Kedua, jangan lupa habis jalan-jalan harus dikomunikasikan tuh, diinformasikan. Nulis. Karena ini penting sih nulis nih untuk kaum anak muda nih, nulis. Satu, jalan-jalan. Dua, nulis. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini basic ya, dasar. Orang seneng dengan budaya, dengan masyarakat. Kepo. Sekarang suka kepo. Itu orang ngapain sih? Harus tiap hari ngaturan canang misalkan di Bali, atau kalau orang yang di luar Bali, kok Bali itu menarik ya, kok indah ya, kok tetap kuat dengan akar budayanya ada Pak. Nah ini sebenarnya bidang-bidang kajian ilmu antropologi. Jadi selain kita tertarik dengan budaya, kita bisa pelajarin lebih dalam soal budaya itu gitu. Kalau nggak anak muda siapa lagi nanti, karena penerusnya adalah Anda gitu. Jangan sampai budaya K-pop paham, udah sendiri nggak paham gitu. Jangan tapi seperti itu. Banyak nggak sih Bu kalau misalnya kita lihat di luar tuh kayak anak muda yang emang tertarik gitu sebenarnya sama seni, tapi mereka tuh cenderung menjadikan itu kayak hobi doang gitu, bukan kayak langsung masuk menjelajahi. Itu tuh gimana sih awalnya gitu? Banyak juga yang mereka bukan antropolog, tapi dia fasih fasih menjelaskan tentang budaya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya dari sisi praktisnya dia pinter, artinya fasih ya, bisa lah. Tapi dari sisi
ilmunya dia juga menguasai itu akan komplit dan pasti penjelasannya dia nggak salah gitu ya. Benar. Jadi perspektif si pemilik budaya itu kan sering kan mungkin Mbak Nana atau ini adik-adik mahasiswa di sini ya. Seringkali kemarin ada kekisruhan di medsos atau di apa semacam itu. Karena kadang-kadang mereka menginformasikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan kalau dari antropologi kan kita melihat dari dua sisi. Sisi kita sebagai orang luarnya dan sisi kita berusaha masuk mengikuti persepsi atau memahami persepsi si pemilik budaya. Nah, ini akan lebih komplit, lebih komplit dan lebih istilah kerennya SOK lah penjelasannya gitu ya. Tidak setengah-setengah, jadi tidak terputus gitu. Itu sih menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kita jadi food blogger nih Bu, kan banyak kan yang sekarang food blogger ya, tuh betul. termasuk cabang dari antropologi juga kan Bu ya? Bisa dibilang itulah praktisnya sebenarnya. Kalau Anda misalkan si food blogger kan tidak semuanya dari dasar ilmunya kan macam-macam. Iya benar. Ketika dia benar-benar artinya apalagi kalau dia orang antropolog, pasti oke nih gitu. Udah tahu nih bahan-bahan sejarahnya gimana. Sama ketika saya selalu di kelas itu menyampaikan ke senior saya ya. Maaf junior saya. junior saya. Wah, ilmu kita ini lahan kita ini banyak diambil oleh orang-orang non antro dan dia bisa jelasin bagus karena dia menguasai sekarang kan anak-anak milenial ya. Gadget itu kan di tangan gitu ya, dia bisa dimanapun kapanpun gitu. Dia bisa menginformasikan. Coba kalau itu yang ngomong orang antropologi, wah pasti lebih keren lagi. Bukannya mereka tidak keren ya, keren. Tapi kalau yang ngomong orang antropologi akan lebih keren lagi. Jadi lebih dapat gitu ya ilmunya gimana? Rohnya ya. Kalau orang baru bilang taksunya. Taksu orang antropologi itu emang sih. Karena menurut saya tuh ya Bu, dari awal kita ngomong ini tuh antropologi itu menurut saya dan orang lain juga ada yang di sini bilang kalau antropologi itu benar-benar ilmu yang mempelajari segala hal gitu. Kita nggak terpatok cuma di budaya aja. Kita juga ada di kuliner, kesehatan, macam ya. Hukum juga. Ilmu kemaruk ya kalau saya bilang. Iya benar. Ilmu maruk. Iya. Kayak semua itu diambil sama antropologi sebenarnya. Tapi kayak kita tuh kurangnya tuh di gimana sih orang-orang tahu gitu soal kita. Karena apa ya, orang menganggap bahwa budaya itu nggak penting, kurang penting ya, bukan nggak penting, kurang penting. Nah ini perlulah kita sebagai yang memang penggiat di bidang ilmu ini, setidak-tidaknya ya kita sedikit agak ngecap, istilahnya nggak promo kayak orang jual kecap itu. Benar. Kalau kita nggak bangga dengan ilmu kita, siapa lagi kan gitu. Nah kebanyakan kita ini sudah rendah diri duluan. Gitu. Harusnya orang itu ya, bangsa Indonesia ini kalahnya kan bukan karena dia nggak punya kemampuan ya, kalau kita ngomong ini ya, tapi kita itu selalu merendahkan diri. Jangan sampailah kita merendahkan diri, merendahkan hati boleh, tapi merendahkan diri nggak boleh. Iya benar banget sih. For your information nih, aku antropologi juga. Ya, tapi kalau misalnya kalian masuk prodi antropologi itu benar-benar semua sih kalian pelajarin dan kita tuh senengnya tuh di lapangan ya Bu, jalan-jalannya. Dan itu kadang-kadang ada dari dosen juga ngasih penelitian gitu. Ada yang kita per tahun, ada yang dari hima. Jadi kalian pokoknya nggak bakal bosan cuma belajar di kelas aja, tapi kita tuh bakalan belajar di luar. Artinya kita lebih banyak praktiknya gitu. Tapi jangan lupa juga abis kalian praktik tuh kalian harus nulis juga. Ya karena menurut saya nulis tuh sebenarnya penting gitu Bu. Cuma nggak banyak orang yang suka nulis gitu. Karena kita nanti kalau kita sudah tidak ada kan yang akan terus ada itu kan tulisan kita. Tapi menurut Ibu mana sih yang bagusan kita tuh nulis di gadget aja atau nulis di buku nih? Itu semuanya, yang paling basic sebenarnya. Semuanya. Karena kita nggak mau kita nggak boleh, artinya gini loh. Memang sudah zaman ya, jiwa zaman berbeda. Kalau zaman saya dulu nulis di buku, oke selesai gitu. Tapi sekarang kan kita juga eranya era milenial, era digital. Jadi mau nggak mau tulisan kita ya harus kita ikutin gitu supaya orang publikasikan juga. Jadi artinya sedikit apapun ya saya maaf aja ya, bukannya gimana. Saya meskipun sudah dibilang
berkepala 5 nih. Iya. Saya Facebook punya, Wih, ternyata ibunya gaul juga nih. IG punya, ya. Terus apalagi ya? Ya, paling tidak saya punya 2 itu. Untuk apa? Tujuan saya bukan untuk saya narsis, tidak. Saya mempromosikan ilmu saya. Iya, benar coba sih. nanti kalau Promosi ilmu. kalau adik-adik mau buka di Facebook saya atau di IG saya, kan situ kan banyak tempat-tempat Iya, penelitian yang bener. pernah kita kunjungi ya, Ya. kan gitu, yang pernah kita yang tempat kita lah di situ Iya. belajar gitu. Kalau kalian antropolog nih, udah pasti di highlight kalian kalau di IG pasti isinya tempat penelitian estetik sini. Ya, Benar. seperti itu. Terus Bu, kalau misalnya prodi antropologi ini kan bukan cuma ada di Udayana doang Yeah. ya, di universitas lain kayak Universitas Gajah Sekarang Mada, sudah UI, berkembang udah, ya. Kalau dulu hanya ada sekitar 12-an, sekarang sudah hampir 20-an lebih, Iya. di negeri maupun di swasta, di UI, UGM, UNER, Unbra, semualah hampir ada. Iya gitu. benar. Itu tuh apa sih Bu yang bisa membedakan gitu, yang spesialnya kita nih sebagai Oke. antropologi UNUD atau Krama sendiri dengan antropologi di universitas lain nih Bu? Setiap antropologi di beberapa universitas di Indonesia itu punya kekhasan ya, ciri khas masing-masing. Kayak UI itu lebih ke yang modern kajiannya gitu. UGM budaya kita ini antropologi Udayana dan UGM sama di fakultasnya Fakultas Ilmu Budaya. Jadi tidak jauh beda lah ininya. Cuma kekhasan antropologi Udayana, kajian kita itu lebih memfokuskan ke wilayah Banustra, Bali, Nusa Tenggara. Jadi Bali, NTB, NTT itu wilayah kajian kita. Jadi kalau nanti ini calon-calon antropolog Muda. Ya benar. itu nanti bisa melihat bahwa kita ini lebih ke kajian etnografi. Iya. Jadi lebih melihat 7 unsur kebudayaan dari masyarakat dan budaya yang ada di ranah wilayah atau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan kenapa kita ambil Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara, itu memang dari awalnya seperti itu. Satu semangatnya Prof Bagus itu sesuai dengan semangatnya Universitas Udayana Mandiri, unggul, berbudaya. bukan yang Kadibahri Ring Pahuman. Sesuai dengan bener. itu. Kita ini kan tempatnya pusatnya kunci wasiat. Nah, kunci wasiat itu harus dibuka di wilayah Sunda kecil. Zamannya Soekarno kan seperti itu. Yang nyimpan di inilah antropologi masuk di sini gitu. Jadi kajian kita wilayahnya ke sana. Dan memang untuk wilayah NTT, NTB itu belum ada prodi antropologi di Undana maupun di Unram. Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur itu satu perguruan tinggi negeri di sana, dan di Mataram perguruan tinggi negeri juga di situ belum ada prodi antropologi. Jadi satu-satunya di wilayah Banustra itu antropologi Udayana. Seperti Tapi itu. Bu, kalau boleh nanya nih, kenapa sih kalau program studi antropologi budaya tuh fokusnya tuh di Bali Nusa gitu, enggak ke wilayah-wilayah lain gitu? Apakah di sana tuh lebih banyak gitu potensinya? Iya, betul. Jadi gini, ke wilayah lain boleh selama itu terkait dengan kultur etnis yang ada di Bali, NTT Nusa dan NTB ini. Untuk sementara seperti itu. Nanti kita kan berkembang lagi kurikulum itu, kita kan nggak mandekan, nggak stuck, dia terus berkembang. Untuk saat ini memang kita fokus ke sana karena apa? Begini Mbak, penelitian di wilayah Indonesia bagian barat itu sangat banyak untuk antropologi. Nah, ketika peneliti asing datang ke negara kita meneliti Indonesia bagian timur, anggaplah Bali, NTB, NTT, mereka kekurangan data. Dan mereka datang ke prodi antro, nah kita nggak ada kan? Kita nggak ada, ya benar-benar sih. Makanya kajian kita untuk saat ini lebih memfokus ke sana. Dan asal adik-adik tahu nih, wilayah NTT ini, NTB, NTT, kalau Bali nggak ada habisnya ya. Memang Bali banyak sudah penelitian tentang Bali dari peneliti asing, antropolog asing. Salah satunya yang besok mau datang nih, ingat nggak? Besok ada acara nih, seminar kita Kajian budaya. Kajian budaya itu salah satu antropolog Australia yang fasih untuk saat ini tentang Bali Age.
masyarakat Bali Age. Bali Age di Bali itu di mana aja sih Bu sebenarnya? Nah, ini besok. Ya, besok Benar. ikuti. Jadi Gitu. apa namanya, kita tuh banyak belajar soal apa namanya tradisi-tradisi yang di Nusa Tenggara juga yang Ya, gitu. jadi kalau di wilayah NTB, NTT dan Bali, terutama NTB, NTT, Iya. itu bisa dibilang, saya selalu bilang itu surganya orang antropologi. Kalau yang paling berkesan buat Ibu ada nggak sih yang waktu ke sana tuh yang Berkesan semua sih, Mbak. yang Karena yang paling membekas gitu, yang paling unik menurut Ibu? yang paling unik apa ya? Bagi saya semua unik ya, bagi saya unik. Iya. Kalau membekas berkesan mungkin karena saya jatuh. Jatuh di lapangan ya. Sempat jatuh di lapangan, sempat pincang Aduh. 3 bulan. Tapi tetap semangat waktu itu. Semangat. Itu di semangat. wilayah mana Bu kira-kira gini? Di Sumba Barat. Waktu itu saya sedang penelitian tentang rumah adat, arsitektur rumah adat. tradisional, arsitektur rumah tradisional. Waktu itu menghadiri upacara pindah rumah, bukan naik kuda ya, naik motor. Kirain Ibu mau bilang naik kuda. Naik kudanya malah nggak jatuh saya. Naik kudanya malah nggak jatuh, yang naik motor ini karena medannya naik. Iya. Kita lepas kendali ya, jatuh. Untungnya nggak apa-apa sih, cuma ya Agak lecet. sih nggak pincang 3 bulan, Mbak. Itu nggak dipijit dulu Bu? Sempat dipijat sama pemijat tradisional di sana, bukannya sembuh malah bengkak. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, itu gini deh. mungkin salah satu yang bisa dibilang ini ya. Dan banyak kenangan, karena setiap daerah itu, setiap lokasi itu bagi saya adalah berkesan dan unik dan meninggalkan kenangan untuk Iya, saya ya, benar meskipun sih. nggak harus ke NTT. Saya di Bali ini, saya di Pedawa sudah merasa itu kampung saya di Bali. Aduh, Pedawa, jadi ingat masa-masa iya. Pedawa. Terus Seraya juga, artinya setiap Iya. daerah punya. Dan nanti mungkin antropolog muda Iya ini benar. pasti, Antropolog muda harus nyoba sih ini Iya. penelitiannya. Terus Bu, kalau misalnya kita ngomongin prodi pasti nggak lepas dari dosen, Iya. dari apa namanya mahasiswa juga. Itu ada nggak sih Bu event-event yang prodi yang paling ditunggu-tunggu nih, yang paling seru gitu? Yang paling Buat ini. seru Pasti P3R. pelatihan, penelitian, pengabdian Pengabdian masyarakat. masyarakat. Itu biasa di akronimkan menjadi P3M. Iya, P3M. Nah, itu kegiatan inisiasi itu jadi secara adat kita gitu. Iya, benar. Mahasiswa baru itu masuk menjadi bagian dari keluarga besar antropologi. Iya, Nah, benar. Nah, itu acara digabung dengan kegiatan penelitian dan pengabdian, kegiatan rutin tiap tahun yang kita lakukan. Jadi anak-anak dibawa ke satu desa dan di situ tinggal, Aduh, ini nih, hidup kalian bersama dengan bener masyarakat. di situ. Kalian harus ngerasain sih rasanya hidup dengan masyarakat. Kayak kita selama waktu yang dikasih itu berbaur, makan makanan Nah, mereka, ikut kerja mereka. Aduh, itu pulangnya nangis. Iya, betul. Jadi meskipun hanya 5 hari tapi berkesan. Iya, Akhirnya berkesan. mereka punya ikatan emosional, ikatan batin dengan Keluarga yang keluarga diajak, yang diajak iya. itu. Jadi bagaimana Bener. sih adaptasi strateginya dia dari yang tidak kenal ini, kita tinggal di rumah benar-benar orang ya, orang-orang lain yang Iya. tidak kita kenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba kita harus tidur di situ, Aduh. makan di situ. Iya, benar. Gimana cara kita Iya, membawa benar. diri, memposisikan diri itu kan, kalau anak kota kan sebuah tantangan. Iya benar, anak kota tantangan banget nih buat kalian nggak pernah mandi di sungai, kalian harus nyoba mandi di sungai. Iya. Aduh, Yang biasanya tinggal makan, Iya. kita harus bantu ibu Bener, kita di bantu dapur. ibu Di di dapur, dapur. dapurnya bukan pakai LPG, Iya, pakai bener. paon kan gitu. yang biasa milih makanan nih Nah. nggak boleh. Rasa itu. Iya bener. Terus menurut saya sendiri nih Bu, sebagai mahasiswa antro nih, menurut saya semua kegiatan tuh hampir seru karena kita tuh belajarnya di luar. Kalau misalnya kita dapat antro visual nih, kalau nggak salah itu antara semester 2 atau semester 3. Iya. Semester 2 kayaknya ada waktu itu. Kita tuh diajak konser di sini waktu itu. Itu tuh konsernya tuh seru banget menurut saya sih. Selain kita belajar, kita juga punya kreativitas masing-masing. Ada juga kayak waktu ini yang sama Pak Ido Bagus Oke, itu kita kayak nonton sebuah film antropologi di bioskop
Dan itu tuh benar-benar asik dan gak ngebosenin banget. Terus ada juga program dari Hima tuh yang dari ilmiah. Itu tuh ada kita tuh jalan-jalan selama beberapa hari, terus kita buat laporan juga. Ya, yang keturunyan ya. Iya bener. Pensik. Iya pensik, penelitian asik. Bener. Tuh juga hebat. Tapi tuh jangan lupa ininya. nulis ya. Iya jangan lupa nulis, karena kayaknya setiap apapun yang kita buat pasti ada hasil tulisan. Ya bener, hasil tulisan. Itu tuh nanti hasil tulisannya buat dipublikasi sama arsip ada yang Bu ya. Iya. Bener, buat diarsip juga. Yang berikutnya yang program terprogram ya. Saya bilang terprogram di prodi itu salah satu P3M tadi yang menurut Mbak Nana asik. Aduh asik banget tuh. Terus berikutnya yang lomba ditunggu-tunggu ya, lomba yang sifatnya nasional itu LIA juga ya, antropologi se-Indonesia itu lomba karya tulis ilmiah antropologi, kita singkat menjadi LIA biar kelihatan keren, biar cantik LIA gitu, cantik gitu. Jadi itu juga bentuk bagaimana seorang calon-calon antropolog muda mengapresiasi budaya di sekitar lewat tulisan. Dan LIA itu nggak cuma nulis esai aja loh teman-teman, ada juga kayak buat video etnografi sama foto etnografi. Pokoknya kalian yang suka di bidang media juga boleh banget masuk sini, apalagi kalian tuh suka banget pelajarin budaya ya Bu ya. Iya betul. Bener. Abis itu Bu, kalau misalnya nih kira-kira tenaga pendidik atau dosen di Antro tuh ada berapa sih? Untuk saat ini udah berkurang ya. Kalau dulu zaman dulu 20-an, lebih sekarang sudah sekitar 12 dosen atau 12 pengajar, satu orang itu profesor, yang kualifikasi S3-nya ada 5 orang, sisanya S2. Gitu. Kalau misalnya kerjasama dari luar tuh ada nggak sih Bu? Banyak. Kalau kerjasama ini yang susah saya sebutin ini. Kita harus dengar sekarang ini. Kerjasama dengan asosiasi sejenis, artinya dengan sama-sama antropologis Indonesia, ya udah itu sudah pasti. Dengan ini barusan aja dengan Jerman dia minta kerjasama. Terus ada juga kerjasama dengan yang kalau yang di desa-desa itu kan sudah ya dengan kabupaten itu sudah. Jadi artinya kerjasama tidak di tingkat nasional, tidak di regional aja, tapi sudah internasional. Seperti itu. Kalau misalnya kan kita udah punya kerjasama, Bu, ada nggak sih kayak peluang buat lulusan kita tuh besok ikut gitu ke yang ke Jerman tuh, mungkin universitas apa yang diajak kerjasama itu? Sebenarnya kan peluang itu kan kita hanya membuka jalan. Iya. Prinsip saya selalu itu dari dulu seperti itu yang saya lakukan, yang kami lakukan di prodi itu membuka jalan. Selanjutnya bagaimana Anda memanfaatkan jalan yang sudah ada itu. Iya bener nih. Selain kita dikasih jalan, kita harus juga bisa bertahan, bersaing juga. Iya, Anda meningkatkan potensi dan kompetensi diri. Kita yang bukain jalan gitu. Nah, terserah jalan itu nanti mau Anda manfaatin atau Anda hanya melihat saja, oke silahkan, up to you lah gitu. Yang penting kita sudah buka jalan seperti itu. Kalau dari yang Ibu bilang tadi nih, jadi kepo nih sama profil lulusan nih. Selain yang baru-baru ini kan Kak Era jadi lulusan terbaik tuh dari Antro. Iya, 2 kali berturut-turut jadi lulusan terbaik di tingkat universitas ya. Tercepat tuh kan namanya terbaik ya sudah terbaik ya itu ya. Terbaik, tercepat. Yang sekarang Kak Ferdeo lanjut ke S2 UGM Universitas Gajah Mada Antropologi. Kak Era ini masih menunggu karena dia dapat beasiswa dari BRIN atau gimana ini. Itu sih hebat banget ya udah. Jadi Kak satu lagi itu Rika juga terbaik, itu juga kemarin lulusan. Itu sekarang lagi mau lanjut S2 di UGM karena memang sekarang tuntutan sih ya harus S1 itu kayaknya kurang gitu. Jadi harus S2 gitu. Itu kalau misalnya kita ibaratin S1 nih baru baru kayak umumnya. S2 tuh udah dasarnya aplikasinya lebih di S2. Benar. Gitu. Kalau misalnya kerja nih Bu, besok tuh kita kalau misalnya lulus di S1 antropologi kan maaf esos nih. Kita tuh ada apa aja sih prospek yang bisa kita ambil kalau misalnya udah lulus di Antro gitu. Misalnya kita mau kerja ini mungkin bisa di sini. Kalau untuk saat ini saya tidak bisa ngomong muluk-muluk ya karena memang zaman sudah berubah ya. Artinya
siapapun punya peluang gitu Iya. di lapangan kerja apapun, Bener. karena memang kan zaman sudah berbeda. Satu, yang kedua, di negara kita ini mana sih orang yang linier kerjanya dengan ini, kan jarang kan biasanya. Iya, bener-bener. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda ketika masih kuliah menjalin relasi, membuat link, meningkatkan potensi dan kompetensi diri, itu aja. Nah, masalah nanti rezeki itu Tuhan yang Iya, ngatur benar, gitu. rezeki. Kalau Anda sudah oke dengan ilmu Anda, pasti ada deh jalan gitu. Setahu saya lulusan alumni antropologi kami itu banyak kok di bank ada. Bayangin dah antropologi di bank coba. Terus di Benar-benar kementerian antropologi ya, di di bank. Kementerian Agama masihlah oke ya, Iya. masih nyambung. Terus ada yang jadi pengusaha, wira swasta ada yang jadi jurnalis, Aduh, jurnalis. ada yang guru ini banyak. Jadi saya melihat kecenderungan mereka yang dari Nusa Tenggara Timur itu begitu pulang dia jadi guru. Kebanyakan mereka jadi Iya. guru. Selain jadi guru, dia di dinas-dinas kebudayaan. Itu kalau yang dari Nusa Tenggara Timur. Kalau yang orang Bali ini seniman paling banyak. Wah. Saya melihat iya. Oke. Jadi mereka bagus. Jadi selain dia secara budaya dia punya ilmunya, dan secara seninya dia memang seperti itu gitu. Jadi untuk di mana dia diserap, setahu saya insya Allah mereka terserap. Iya, di menurut saya juga kalau misalnya antropologi itu lulusannya bisa kemana-mana karena Iya. ilmu yang kita pelajari juga bisa masuk kemana-mana Iya, gitu, Bu. dan satu lagi yang menarik, yang unik dari antropologi ini, mereka bisa menciptakan lapangan kerja loh. Wih, Mbak. benar, Iya, benar. itu yang mungkin yang selama ini kita kan maaf ya dalam tanda kutip kita menunggu saya kerja di mana ya itu. Itu kan beda dengan saya menciptakan lapangan kerja, meskipun benar dia sih. hanya punya pegawai 1-2 orang, tapi kan setidaknya dia kreatif menciptakan lapangan kerja, dia bermanfaat untuk lingkungannya. Ya, seperti benar. itu. Gimana pun kita besoknya harus bermanfaat Iya, bagi lingkungan iya, ya, Bu itu. ya. Terus gini, Bu, kalau misalnya kita udah kayak lebih dalam gitu soal kerjasama atau profil lulusan gitu. Kalau dari Ibu sendiri atau di prodi itu ada nggak sih rencana buat pengembangan prodi dengan Selalu apa ada. gitu? Selalu ada. Spill dong, Miss, spill. Pengembangan selalu ada, Iya. Mbak. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman ya, mau nggak mau. Kita kan sekarang eranya era digital. Terus ya kita harus ngikutin ya, jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek. Yang jelas kita membuka relasi. Tujuannya kan itu aja, membuka relasi selebar-lebarnya supaya kita, anak-anak didik kita yang nanti lulus bisa, ya itu tadi yang dari awal saya bilang, buka pintu. Buka Nah, pintu, buka potensi jalan. gitu ya. Kita bikin jalan sebanyak-banyaknya itu. Jadi kalau kita tanya rencana kedepannya apa ya, salah satunya itu gitu. Iya, Menjalin kerjasama menjalin itu. kerjasama. Tapi ada nggak? Kalau saya masih ingat nih, Bu ya, antropologi itu pernah itu sampai ke yang waktu penelitiannya Kak Rama itu Rama di Bedawe. lagi Kalau saya Tengger. Iya yang Iya. Tengger. Nah, kalau yang Tengger itu semacam kita bikin penelitian kecil-kecilan, Mbak. Itu ya semacam saya menawarkan siapa yang ikut. Nah, mereka iya. ada yang ikut, akhirnya kita bertuju ke sana. Nah, ini sudah jadi buku. Aduh. Jadi kisah perjalanan mereka kami bukukan seperti itu. Nah, saya berharap ke depan saya bikin seperti itu lagi gitu, bener. dengan siapa yang mau ikut. Jadi saya tidak memaksakan ya gitu loh. Kalau saya memaksakan nanti dia ogah-ogah. Benar sih, Bu. Mending minatnya dia. Seperti itu. Jadi buat kalian nih yang emang suka banget yang namanya jalan-jalan, harus banget ikut program studi ini dan pilih ini beneran. Karena kita tuh nggak cuma di melajarin soal budaya, jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya. Jadi kita jadi Iya, orang benar. seneng jalan. Iya, seneng banget yang namanya jalan-jalan sih. Hampir gak mau pulang habis itu. Jalan-jalan dan jadi suka tukang ngamatin. Aduh, bener. Kalau Ibu mungkin ada closing statement gitu buat adik-adik yang mungkin mau pilih program studi ini besoknya, biar nggak ragu lagi gitu, biar cus gitu langsung antro deh gitu. Mungkin bisa disampaikan kamera. Minat tidak bisa dipaksakan. Ya, bener-bener. Tapi yang jelas kalau mereka senang belajar tentang masyarakat dan budaya, jangan kemana-mana deh, ke Antro aja. Jadi teman-teman,
Sekian dari statement kita bersama Koprodi Antropologi hari ini. Kita udah cukup juga mengulik-ngulik nih soal program studi antropologi. Jadi untuk kalian yang mau, sekali lagi nih aku ingetin buat kalian yang mau masuk program studi ini, jangan pernah ragu-ragu lagi. Kalau emang minat kalian udah sesuai nih sama yang dibilang sama ibunya, udah antropologi taruh paling pertama deh. Bener kan Bu? Pertama ya. Iya, harus pilihan pertama ya. Karena ini nih bener-bener kalian belajar apapun gitu. Nggak cuma kalian belajar sastra. Kalau misalnya kalian suka sastra, suka budaya, suka musik, suka semua gitu, Bisa. apalagi media, kalian bisa masuk sini. Kata orang Bali menggenep ya. Iya, menggenep banget. Itu tuh bener-bener salah satu program studi yang harus wajib kalian pilih. Benar. Oke teman-teman, jadi cukup untuk hari ini soal tanya-tanya untuk prodi kita hari ini. Nantikan episode kami berikutnya dan see you next time. Bye. Oke. Terima kasih.